Dunia merayakan musim semi financial technology atau fintech. Saking menentukannya, pertemuan tahunan IMF Bank Dunia di Nusa Dua menelurkan Bali Fintech Agenda. Tapi di balik sumbangsinya yang besar, industri fintech di tanah air dijejali pemain-pemain ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Bersama saya Carlos Michael, pemirsa, Anda menyaksikan In-Depth Praktik Lancung Fintech Ilegal. Delapan Juli lalu, puluhan orang mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka adalah nasabah financial technology atau fintech peer-to-peer lending. Itu adalah jasa layanan pinjaman secara online yang belakangan ini lagi mekar di tanah air. Mereka melapor ke polisi karena merasa terintimidasi dengan cara perusahaan fintech menagih pinjaman yang jatuh tempo. Narasumber kami, X, adalah nasabah salah satu perusahaan fintech di tanah air. Sama seperti puluhan orang yang melapor ke Polda Metro Jaya Juli lalu, X merasa terintimidasi dengan cara penagih yang dikirim perusahaan fintech. X menjadi nasabah mulai awal 2018. Ia memanfaatkan jasa layanan ini karena butuh uang untuk biaya kuliah. Kebetulan saya lihat di Play Store ada pinjaman online yang memang saya pertama kali juga saya nggak tahu gimana cara menggunakannya. Saya ikutin langkah-langkahnya. Saya waktu itu pinjam 500.000, hanya mendapatkan 486.000 untuk 7 hari. Pertengahan April saya agak pengen coba aplikasi lain. Kenapa saya pakai aplikasi lain? Karena pas aplikasi yang pertama saya pinjam itu saya tidak bisa membayarnya. Setelah itu paket pinjaman yang kedua itu untuk nutupin yang pinjaman pertama, dan selalu begitu. Saya juga jadi kepikiran sendiri. Saking gampangnya mengakses pinjaman online, hingga kini X telah menjadi nasabah di 7 aplikasi fintech. Itulah cara X gali lubang tutup lubang. Karena suku bunganya besar, X utangnya menggelembung menjadi 10 jutaan rupiah. Kalau per aplikasi, seingat saya yang lebih besar itu pinjaman kilat. Dia bisa sampai 2% per hari. Iya, kalau telat. Untuk yang pinjam 1 juta, udah masuk 2 juta. Yang 1,6 itu saya harus bayar sekitaran 3 juta. Jadi 2 kali lipatnya. Sebagai mahasiswa. Sekarang, X belum sanggup melunasi utangnya. Alhasil, teror dan ancaman dari penagih utang terus mengusiknya. Sampai harus bilang, jual aja ginjalmu untuk bayar utang. Memang kebanyakan mereka ada kayak menyewa preman-preman yang menurut saya debt collector preman gitu menurut saya. Narasumber kami lainnya mau membuka identitasnya. Demi memodali usahanya, Cristiano Giatmiko memanfaatkan jasa pinjaman online. Tapi apa yang dialaminya tidak selalu manis. Nah, untuk mengenai masalah tenor itu kalau lihat di iklannya itu 20 bulan. Bunganya itu 1, berapa gitu kan. Kira-kira gitu kan. Nah, saya pinjam 10 juta itu per bulannya 1.167.960. Pokoknya sih emang saya udah lunasin kan, yang cicilan pertama udah lunasin. Nah, yang kedua ini belum. Tapi mereka tiap hari tuh selalu menelpon terus kan, telepon SMS mengganggu aktivitas gitu. Menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK, masalah yang timbul karena cara penagihan tidak berdiri sendiri. Si borrower ini, peminjam ini, sengaja menghilangkan diri, maka si fintech lending yang ilegal tadi ini menggunakan nomor-nomor lain. Nah, inilah oleh kata si borrower dikatakan bahwa saya ditindas, saya dipermalukan dengan cara-cara penagihan seperti ini. Tapi kalau kita juga mau jujur bertanya, jangan-jangan ini hubungan sebab akibat. Sebab Anda menghilangkan diri akibat seperti ini. Sisi buruk dari penyelenggaranya adalah yang kami lihat, cara-cara Anda menagih dengan menghinakan, mempermalukan, ini juga praktek-praktek yang salah. OJK tidak bisa memberikan perlindungan penuh kepada nasabah fintech, apalagi jika fintech tadi merupakan fintech ilegal. Yang dimaksud ilegal adalah fintech peer-to-peer lending yang tidak terdaftar di OJK.
Awal September lalu, OJK melansir 182 fintech ilegal. Mayoritas berasal dari Tiongkok, negeri yang akhir-akhir ini mengalami musim semi fintech. 2 di antara 182 fintech ilegal itu adalah Dokter Rupiah dan Tangbul. 2 aplikasi yang digunakan narasumber kami, X dan Kristiano. Kami kembali meminta 182 perusahaan fintech peer-to-peer lending yang tidak terdaftar di OJK untuk menghentikan kegiatannya. Perusahaan fintech dengan spesialisasi peer-to-peer lending sebetulnya berperan seperti bank, yaitu meminjamkan duit ke nasabah. Seperti bisnis umumnya, hukum fintech adalah profit maximizing business atau mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Itulah mengapa suku bunga yang diberikan begitu tinggi sehingga dikeluhkan nasabah seperti Kristiano. Ini terbilang tinggi. Jadi kalau pinjam 1 juta itu tenor 30 hari balikinnya 1.400.000. Mengapa pemerintah dan otoritas terkait tidak mengatur limit tertinggi suku bunga di bisnis ini? Kalau sebenarnya tingkat bunga itu tidak pernah kita atur. Tetapi kami beri petunjuk arahan. Dalam BOJK 77 disebutkan tingkat bunga disesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang berlaku. Yang terdaftar di OJK dan bernaung di bawah asosiasi, mereka sudah ada kesepakatan. Mereka akan mencharge bunga dan denda, namun bunga dan denda ini ketika dia macet, maka maksimum bunga dan denda adalah 100% dari pokok pinjaman. Institute for Development Economic and Finance atau INDEF mencatat, hingga semester pertama 2018, nasabah pinjaman online saja menembus angka 1,47 juta orang. Menurut OJK, per Juli 2018, penyaluran pinjaman lewat fintech lending menembus 9,2 triliun rupiah. Sekarang kalau kita lihat proyeksi sampai misalkan 5 tahun ke depan, ya total pinjaman fintechnya bisa naik menjadi 30-40 triliun rupiah. Kehadiran fintech, terutama fintech lending, akan memperluas inklusi keuangan hingga 75% jumlah penduduk kita di tahun mendatang. Tapi di balik manisnya fintech, ada juga durjana yang senang memanfaatkan pasar Indonesia yang gendut tanpa mau mendaftar pada otoritas jasa keuangan. Fintech ilegal sebetulnya gampang dikenali. Apa saja cirinya? Ikuti penelusuran kami berikut ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memang mempermudah banyak hal. Salah satunya adalah layanan fintech khususnya untuk pinjaman online, di mana kita tinggal mendownload aplikasi, mengisi data, dan mengajukan dana yang kita butuhkan, maka uang bisa segera cair ke dalam rekening kita. Jadi apabila kita membuka di Play Store atau App Store dan mengetik pinjaman online, maka ratusan bahkan mungkin ribuan aplikasi yang menawarkan layanan tersebut bisa muncul. Menurut Satgas Waspada Investasi, ada 182 fintech yang tidak terdaftar di OJK atau yang disebut fintech ilegal. Seperti apa fintech ilegal ini beroperasi? Ciri-cirinya itu misalnya satu, mereka mengoperasikan ini dengan sengaja tidak menyampaikan identitas kantor dan para penyelenggaranya. Fintech ilegal ini umumnya menawarkan cara layanan yang sangat gampang dan menggiurkan. Jadi mereka hanya minta foto KTP, tapi kemudian tidak akan ada pertanyaan untuk apa utang ini dan apakah Anda sanggup membayarnya, di mana daftar gajimu. Mereka mencharge bunga yang tinggi yang akan dibebankan setiap hari. Dan kalau Anda nggak sanggup bayar, lagi-lagi akan ada praktek penagihan model preman. Satgas Waspada Investasi mengklaim 182 aplikasi fintech ilegal itu sudah dihapus dari Play Store. Kami tentu bekerja sama dengan Kominfo dan Google untuk tetap menghapus aplikasi-aplikasi itu. Dari 182 ini sudah terhapus semua. Sudah terhapus di dalam Play Store. Untuk mengecek benarkah ratusan fintech ilegal itu telah dihapus, tim INDEF menelusuri Play Store. Di 182 yang terdaftar di dalam list dari Satgas Waspada Investasi, kita menelusuri 10 diantaranya. Nah, ternyata ada satu yang tidak ada aplikasinya di Play Store.
kemudian 2 platform berupa platform informasi, dan kemudian dari 10 aplikasi ini ada 7 yang memiliki website. Nah, sekarang saya akan mencoba menelusuri website dari 7 aplikasi tersebut. Dari penelusuran kami, ada 4 website yang sudah diblokir, 1 website dijual, dan 2 website berasal dari luar negeri. Selain itu, kami juga menemukan aplikasi fintech pinjaman online yang tidak masuk ke dalam daftar manapun, baik itu daftar fintech legal atau fintech ilegal. Ini artinya, selain 182 fintech ilegal yang ditemukan Satgas, masih banyak fintech ilegal yang berserakan di internet. Untuk menekan fintech ilegal, Satgas memblokir dan menghapus aplikasi. Namun cara ini kalah canggih dengan mereka yang berniat nakal. Pasalnya, aplikasi fintech yang diblokir bisa saja dengan mudah membuat aplikasi yang baru. Ibaratnya, mati 1, tumbuh 1000. Sejauh ini, Satgas bekerja dengan mengecek data yang dikumpulkan melalui internet. Satgas mengaku tidak turun ke lapangan langsung untuk mencari tahu kebenaran fintech yang dicurigainya. Dan kami tidak melakukan inspeksi ke masing-masing kantor, tapi kami memanggil mereka untuk memahamkan kepada mereka bahwa ada peraturan yang harus ditaati. Jadi kami sarankan ke mereka untuk menghentikan kegiatan, kemudian supaya mendaftar di OJK dan menghapus aplikasinya. 10 aplikasi yang kita telusuri ini tidak tertera alamat kantor mereka maupun nomor yang bisa dihubungi. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri bahwa aplikasi tersebut atau layanan fintech tersebut patut dicurigai. Nah, kemudian ada beberapa aplikasi juga yang tertera alamatnya seperti dompet kartu, Kurupiah, Godana atau Goduit, dan juga Dokter Rupiah. Di situ juga tertera nomor telepon yang bisa dihubungi, jadi mungkin setelah ini saya akan mencoba menghubungi dulu fintech tersebut. Salah satu fintech pinjaman online yang dihubungi tim Indep adalah Dokter Rupiah. Namun pihak Dokter Rupiah menolak karena saat kami hubungi mereka mengaku sedang tidak beroperasi. Aplikasi fintech lainnya yang kami hubungi adalah Kurupiah dan Dompet Kartu. Halo, selamat siang dengan Kurupiah yang bisa saya bantu. Mau tanya, kalau Kurupiah alamat kantornya ada di mana ya, Mas? Di deskripsi aplikasi ada, Ibu? Ini ya, di Wisma Mitra Sunter. Ya, di deskripsi aplikasi yang ada di aplikasi, ya. Lantai berapa ya, Mas? Itu privasi, Bu. Itu alamatnya sesuai yang di aplikasi. Selamat siang, dompet kartu bisa dibantu. Kalau dompet kartu alamatnya di mana ya, Mas? Oh, ada apa, Bu? Bisa dibantu? Iya, kita dari Berita 1 TV lagi liputan tentang fintech. Nah, kebetulan kita pengen meliput ke sana, Mas. Ya, untuk alamat kami tertera di aplikasi, Bu. Bisa dicek terlebih dahulu. Jadi tadi saya sudah menghubungi beberapa fintech yang tertera alamatnya di aplikasi seperti dompet kartu dan Kurupiah, dan sesuai dengan jawaban dari mereka bahwa alamatnya memang sesuai yang tertera di aplikasi. Jadi setelah ini saya akan mencoba untuk menelusuri ke alamat tersebut. Nggak diangkat. Nggak diangkat ya? Belum pernah dengar. Fintech ilegal kerap mengaburkan informasi sehingga menyebabkan otoritas tidak bisa bertindak. Lalu mengapa fintech ilegal tak pernah mati? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membendung fintech nakal? Segmen ini sekaligus menutup Indep episode ini. Sampai jumpa di Indep episode mendatang. Kaburkan informasi latar belakang, kami pun beraksi. Benarkah modus semacam ini yang dijalankan fintech ilegal? Untuk menjawabnya, kami mendatangi sejumlah alamat yang tercantum dalam aplikasi fintech ilegal itu. Tujuan pertama kami adalah aplikasi fintech bernama Godana. Ini developernya Best Customer Service atau Customer Service 1 yang sesuai aplikasi, alamatnya ada di Jalan Mangga 2 Update M8 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tapi dari tadi kita muter-muter, alamat
alamatnya tuh karena kurang spesifik, jadi kita juga kurang jelas ada di mana kantornya. Jadi sekarang kita mau pindah ke Wisma Mitra Sunter, di mana situ ada fintech dengan nama Kurupiah. Semoga bisa lebih jelas lagi. Nihil. Tak ada jawaban dari Kurupiah. Tim Indep lalu mendatangi alamat fintech ilegal lainnya, yaitu Dompet Kartu. Dompet Kartu di mana ya? Dompet Kartu. Oke, terima kasih banyak ya, Mas. Ya, maaf. Dompet Kartu? Iya. Nih, soalnya dia tulis alamatnya ini. Dompet Kartu. Belum tahu. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Jadi sekarang kita sudah ada di perkantoran Plaza Pasifik, di mana aplikasi fintech dengan nama Dompet Kartu mengklaim bahwa alamatnya ada di sini. Tapi tadi setelah keliling-keliling, udah nanya di kantor pemasaran, ternyata tidak ada yang namanya Dompet Kartu. Terus udah coba menghubungi nomor telepon yang tertera di aplikasi, juga tidak ada yang menjawab. Padahal, sesuai dengan hasil perbincangan via telepon, alamat kantor fintech dimaksud sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Temuan kami ini membenarkan pernyataan dari OJK. Ciri pertamanya apa tadi? Tidak jelas identitas kantor dan personalnya. Jadi ketika mereka beroperasi, karena dari awal mereka dengan sengaja menyamarkan identitas kantor maupun penyelenggaranya, kami tidak mungkin bisa menghubungi mereka. Tapi, apa gerangan yang membuat fintech ilegal bisa menjamur? Bayangkan satu perusahaan fintech, dia bisa sampai 300% kenaikan dari pembiayaan kreditnya hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi bisnis apa yang kelihatannya menarik gitu ya, semenarik fintech? Nggak ada. Menurut Bima, proses pengurusan izin ke OJK yang dinilai rumit menjadi penyebab mengapa masih banyak fintech belum mendaftar ke OJK. Salah satu faktornya itu dia ya. Kalau proses perizinannya kemudian agak lebih direlaksasi, lebih mudah, kan di situ kan otoritas punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Memang hingga saat ini baru ada 67 fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. Dan dari 67 tadi, baru 1 fintech yang punya izin. Apa sih beda fintech terdaftar dengan fintech berizin? Menurut POJK 77, registrasi itu boleh berkegiatan untuk jangka waktu 1 tahun. Waktu ini yang diperlukan untuk memvalidasi apakah benar atau tidak, bisa jalan atau tidak, bisnis modelnya, sustainability-nya, itu yang dilihat oleh OJK. Nah, memang kalau perusahaan yang sudah mengajukan izin, dia tentu saja dia bisa beroperasi ya selamanya. Merujuk peraturan OJK nomor 77 tahun 2016, penyelenggara fintech harus menyetor modal sebesar 1 miliar rupiah pada saat pendaftaran. Namun menurut OJK, aturan terkait modal itu bukan hal utama. Modal untuk mendapat perizinan ataupun jaminan itu penting, tapi itu di nomor urut kesekian, bahkan yang terakhir. Yang paling utama yang kami lihat adalah apa visi, misi dari perusahaan ini, siapa pemegang sahamnya, siapa komisarisnya, siapa direksinya, di mana pusat datanya kamu, aplikasi apa saja yang kamu gunakan. Nah, kami juga ingin melihat kelengkapan perangkat mereka dalam menerima keluhan dari konsumen dan penanganannya. Asosiasi Fintech Indonesia mengaku mendaftarkan diri ke OJK sebenarnya bukan hal sulit. Bukan tidak mudah. Tidak semudah hanya as simple as orang upload di Google Play. Karena pada saat kita registrasi OJK kan banyak ketentuan. Menurut POJK 77 kan ada tuh persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan kalau orang yang hanya bermodalkan aplikasi, dia nggak perlu memenuhi ketentuan apapun. Jadi bukan masalah mudah dan tidak mudah, tapi lebih ke arah satu comply, yang satu tidak comply. Setelah fintech ilegal menjadi buah bibir dan bahkan cibiran, Asosiasi Fintech Indonesia berencana membentuk Komite Etika Fintech. Asosiasi berkepentingan menjaga nama baik fintech lending yang terdaftar secara resmi. Mereka emoh dituduh rentenir online oleh para nasabah.
komite etik ini terdiri dari pihak yang independen. Kita takutkan adalah jangan sampai ada semacam tuduhan bahwa persaingan bisnis atau keinginan dari salah satu pihak untuk menggunakan asosiasi untuk menguntungkan dan tidak menguntungkan anggotanya. Melihat jumlahnya yang masif dan gampangnya masyarakat menemukan fintech ilegal di internet, membuktikan masih ada celah menganga dalam bisnis teknologi keuangan di tanah air. Upaya mendisiplinkan fintech ilegal masih jauh dari beres. Demikian pula dengan perlindungan kepada nasabah yang secara sengaja atau tidak sengaja masuk perangkap pinjaman online yang ilegal. Tidak adakah langkah yang lebih besar ketimbang sekadar menyeru publik untuk menghindari fintech ilegal?